Shalom saudara. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena ada Tuhan Yesus di dalam kita. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hidup kami luar biasa karena ada Engkau di dalam kami Tuhan. Oleh karena Engkau beserta dengan kami Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan. Sebab itu kami mau naikkan syukur kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Allah yang hidup. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Engkau yang ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami di tempat ini. Berkatilah Tuhan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau saja yang berkarya Tuhan. Engkau saja yang berdaulat Tuhan. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari semuanya bangkit berdiri. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh
Sebab itu kami mau mengagungkan Engkau, kami mau bersorak-sorai Tuhan Yesus hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Sungguh Engkau yang terbesar Tuhan. Haleluya. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami memuji Engkau Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia atas. Hanya Kau yang terbesar Tuhan. Kau terbesar. Biarlah semua, haleluya, kami semua memuji Engkau Tuhan. Kami bernyanyi hanya bagi-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, mari semuanya bangkit berdiri kembali. Haleluya. Terbesar dan mulia ajaib. Hanya perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar, Kau terbesar. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang hidup Tuhan Yesus. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan.
melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Amin. Bersama Rohmu, ku pasti menang semua. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sorak-sorak dengan segala hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak dengan segenap hati, Raja bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu kami berjalan bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu. Dengan iman nyatakan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan hanya bagimu. Dengan segenap hati, Raja keagung, Raja keagung, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Engkaulah pembuat mujizat terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala pencobaan yang terjadi Tuhan tidak melebihi batas kekuatan kami Tuhan. Di dalam kelemahan kami Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja sempurna Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami bangga Tuhan menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan, Kau ada bersama dengan kami dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang
hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah langit, yang teduhkan badai. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah langit, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Amin Tuhan. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah. Amin Tuhan. Yes. Kau yang pegang tangan kami, Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kami percaya Tuhan, karena kuasa-Mu, Kau yang pegang hidupku Tuhan. Amin. Membuat mujizat. Mari semuanya bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Tuhan, sebab apa yang Kau lakukan semua karena kehendak, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Engkaulah penolong, tempat perlindungan, kekuatan. Engkaulah perisaiku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pertahananku. Terima kasih Tuhan, Allah yang selalu membelaku, Allah yang selalu berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau
biasa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Apa yang Kau lakukan itu luar biasa Tuhan. Di luar pikiran kami, terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sebab itu kami berserah penuh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus. Saat kami bersyukur Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu kami dapat melalui Tuhan Yesus segala yang terjadi Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau dengarkan saat ini Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Kau urapi dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Puji Tuhan. Haleluya, ada sukacita hari ini? Amin. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit ketika kita mengandalkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kita mengangkat tangan kita kepada Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah kita lihat dengan mata rohani maupun jasmani. Hari ini kita belajar tentang iman mengalahkan pikiran yang negatif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita beriman, pasti kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat bersama Allah. Karena kita percaya bahwa Allah adalah sumber daripada kehidupan kita di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang pikiran yang negatif adalah jenis pikiran yang membuat kita selalu mengalami kecemasan, yang selalu membuat kita sedih, marah, ataupun putus asa. Apalagi kondisi sekarang dalam masyarakat, media sosial, Facebook, Twitter, ya. Waduh, kalau udah keluar kan kita baca, bukan menyenangkan, tapi ada sesuatu yang membuat kita down, lemah. Kadang-kadang kita juga sakit hati. Kenapa? Karena kita tidak sanggup dan belum siap menerima sesuatu yang dari luar. Karena pondasi iman kita sendiri belum kuat, ya. Walaupun usia kita udah tua, mungkin itu bertahun-tahun jadi orang percaya, mungkin bertahun-tahun kita melayani pekerjaan Tuhan, bahkan kita status kita hamba Tuhan. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang melemahkan, ya, yang melemahkan iman, yang membuat kita, aduh, nggak nyangka gitu loh ya. Tapi hari ini kita akan belajar dari seorang Rasul Paulus. Dia menuliskan tentang nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita hari ini. Nasihat-nasihat ini ditulis ketika dia di penjara. Bukan dalam keadaan nyaman waktu melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, enggak. Ketika dia penjara, dia memberikan nasihat yang luar biasa. Mari kita buka dalam Filipi 4, ya. Filipi 4 ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 4 sampai 9, oke?
Kita simak bersama-sama, dikatakan demikian ayat 4 dari Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang kamu telah terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Bapak Ibu, ketika saya baca ini, saya dikuatkan dalam banyak perkara. Ketika saya belajar background dari penulisan kitab Filipi pasal 4 ini, saya diajar satu perkara. Ternyata kondisi manusia, emosional manusia, ketika keadaan terjepit, keadaan yang tidak menyenangkan, akan gampang mudah melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi Rasul Paulus melakukan segala sesuatunya. Dan ketika saya baca nasihat ini, membuat saya jadi, Tuhan luar biasa hambamu ini. Kondisi gak menyenangkan. Di penjara, Bapak Ibu kalau di penjara sih dia melakukan kesalahan sih lain hal ya. Tapi ini gak melakukan kesalahan hanya karena nama Kristus Yesus Tuhan. Bayangkan, dia membela, dia melakukan pekerjaan Tuhan, dan dia di penjara. Di dalam penjara dia berbicara tentang nasihat-nasihat yang membangun, yang menguatkan umatnya. Bahkan menguatnya umat yang di Filipi. Mana ada orang dalam penjara bilang, seneng-seneng oh. Padahal dia lagi susah, saudara sebenarnya. Nah, kita lihat bagaimana Bapak Ibu pikiran dan keyakinan yang dilandasi pesimis bagi manusia akan berdampak emosi, perasaan dan kesehatan mental akibat pikiran yang negatif. Kalau orang tidak biasa menguasai pikirannya dengan benar, maka dasar dari pesimis itulah emosi yang tidak terkendali. Makanya kadangkala kita ada istilah waras dan tidak waras. Kalau kondisimu enak-enak aja, kita waras. Kalau enggak enak, kita suka marah, emosi tidak terkendali, jiwa kita enggak terkendali, maka akan terjadi orang itu jadi stres, depresi. Kita ini manusia rohani, punya jiwa, tinggalnya di dalam tubuh. Kalau manusia rohani kita sehat, maka akan berdampak pada jiwa kita dan akan berdampak kembali pada tubuh. Makanya kalau orang manusia rohani sehat, jiwanya sehat, tubuhnya akan juga sehat. Lah kalau sakit saudara, bayang no, rohani kita sakit, kita nggak sadar. Orang yang melihat, orang loro ya, orang tubuh nih, tapi rohaninya sakit, jiwanya loro, jadi semua waras gitu ya. Orang yang sakit tidak akan tahu dia tidak sakit. Kenapa? Orang yang melihat perilaku, tindakan, dan perkataan kita itu dapat dilihat dari kondisi manusia itu. Nah, Bapak Ibu, orang yang pikirannya negatif itu akan menimbun racun dalam tubuhnya. Kenapa?
Karena racun itu membuat kita tidak stabil dalam perkara-perkara banyak hal dalam kehidupan ini. Banyak waktu yang terbuang sia-sia karena pikiran kita tidak terkontrol dengan baik. Pikirannya maunya sesuatu, aduh orang itu gimana ya, kalau boleh nggak saya lihat hari ini gitu ya, aduh gitu. Kemudian orang yang punya pikiran negatif akan susah melangkah dan maju dan bertumbuh di dalam iman. Bahkan manusia rohaninya pun akan selalu bantet. Dan itu aja sepanjang hidupnya. Usia, posisi, gelar nggak jamin orang itu bertumbuh dewasa ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita tahu dalam kehidupan ini. Dan orang yang punya pikiran negatif, dia akan memiliki perasaannya menjadi buruk. Akhirnya apa? Jadi cari kambing hitam. Karena kesalahan yang kita buat, kita cari kambing hitam di lain. Kita tidak bisa menerima meraih sesuatu dalam kehidupan kita. Kita jadi cemburu. Kita dari iri dalam kehidupan ini. Padahal Tuhan memberikan kesempatan yang sama untuk bertumbuh dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata pikiran yang negatif ini bisa muncul karena respon kita yang salah terhadap apa yang kita alami. Ya. Kalau kita mengalami sesuatu masalah dalam kehidupan ini, kelola dengan baik. Jangan pikiran itu mengganggu pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya mengalahkan pikiran yang negatif? Ada langkah praktis yang Tuhan ajarkan melalui pembacaan kita dalam Filipi. Ini, coba perhatikan ayat 4 dan 5. Dikatakan di situ, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita sering mendengar frase sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita, atau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, firman Tuhan itu banyak jawaban Bapak Ibu untuk tubuh kita ini ya, untuk jiwa kita, untuk manusia rohani kita, untuk tubuh yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Lah kalau kita menimbun sesuatu yang tidak berkenan, maka kita akan jadi sakit. Tuhan katakan apa? Bersukacitalah. Sukacita itu nggak bisa dibuat-buat, tapi kita harus membangun sukacita yang dalam diri kita supaya itu menjadi gaya hidup manusia kita. Itu akan mentransfer orang sekitar kita. Apa bedanya kalau kita ketawa, seneng gitu, ketemu orang, hey, halo, shalom, gimana kabar hari ini, gitu. Kita tersenyum. Tapi ketika kita ketemu orang, bahasa rohnya keluar, waduh hati ini rasanya sedih banget saudara. Kadang-kala saya bilang, Tuhan, kok luar biasa orang ini dikasih karunia yang dahsyat dalam hidupnya. Karunia yang tidak menyenangkan sesamanya. Ini perlu diteladani dalam pengertian untuk tidak diikuti, ya. Sukacita yang sejati bersumber dari Tuhan, bukan dari sekeliling atau situasi yang kita alami. Sukacita juga dapat berdampak bagi orang lain di mana kita bergaul, gitu. Nah kalau kita ketemu orang, kita bersungut-sungut, kita ngomel, orang itu jengkel juga. Kalau terlalu sering kita bersungut-sungut dan ngomel, orang itu akan menjauh dari kita. Betul Bapak Ibu. Sekali waktu saya ketemu sama Tuhan di tempat ini, ketika setiap ketemu dia ngomel sekali. Saya bilang gini, Tante, kamu kok nggak berhenti sih ngomel-ngomel? Orang sudah tua banget gitu. Tapi aduh, rajin ibadah, rajin komsel. Ayolah, rubah. Hari hidup kita tuh singkat. Udah ingat umur loh, ya. Tante, tolong ya. Bersukacita ya.
Iya Pak, iya gitu loh. Oh seneng. Berapa lama ketika saya sering ketemu beliau dan dia berubah. Ketemu, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya diberkati hari ini. Perkataannya berubah. Jadi perkataan yang positif, perkataan yang benar. Kalau kita mendengar nasihat yang benar dari orang sekitar kita, maka itu kan mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, mengubah cara bicara kita, mengubah bagaimana kita memandang masalah itu dalam kehidupan kita. Allah mau demikian. Makanya dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Karena ini hal yang sangat luar biasa. Walaupun keadaan tidak menguntungkan Rasul Paulus, dia menasihati bersukacitalah. Karena dalam sukacita ada kekuatan yang dahsyat. Mungkin dia ada lemah, badannya sakit-sakitan. Tapi ketika hatinya bersukacita dalam Tuhan, saya percaya ada kekuatan ekstra yang mengalir dalam kehidupan kita. Teladanilah Rasul Paulus, saudara. Teladani beliau yang luar biasa, yang penuh dengan proses kehidupan dalam pekerjaan Tuhan. Tapi dia tahu bagaimana menempatkan diri dan bagaimana dia mengelola pikirannya dengan baik. Hal yang kedua, bahwa pikiran negatif tidak dapat disingkirkan oleh kekuatan manusia kita. Pikiran yang negatif tidak bisa kita hilangkan. Saya kumpul dengan mama saya baru ini, benar-benar kumpul, saya merawat beliau baru ini, kurang lebih hampir 5 tahun, 2019. Kebiasaan orang tua itu selalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirin. Akhirnya apa? Asam lambungnya naik, waduh, darah tingginya naik, setiap bulan harus diperiksa ke puskesmas, nggak stabil gitu loh. Saya lihat, Tuhan cuma bilang gini, mamamu kebanyakan mikir saya nggak penting. Bapak Ibu, ketika saya dapat rema itu, Tuhan ajar. Saya mulai guyon, saya mulai mengganggu beliau dengan guyonan yang luar biasa. Saya bikin guyon, saya bilang, mamaku yang cantik, Mem, pagi-pagi, halo, shalom, ada sukacita hari ini, gitu. Aduh, itu saya tanamkan tiap pagi, kadang-kala, gimana kabarnya hari ini? Heli, Blacky, atau Tipsy, apa ganggu gitu? Karena kami punya peliharaan 3, kerucil-kerucil gitu. Itu yang membuat dia juga sukacita, karena ada penghiburan. Bapak Ibu, orang tua kadang-kala berpikir jauh untuk anak-anaknya. Hal yang kadang-kala tidak terjadi, kurang fakta dan kurang valid. Itu jadi sesuatu yang membuat dia berpikir, bagaimana anakku nanti, bagaimana cucuku nanti. Saya katakan sama ibu, anak-anak tanggung jawab orang tuanya. Bagaimana anak-anak dikelola orang tuanya, maka ibu tidak perlu lagi, karena ibu sudah memelihara dan memberikan bantuan selama ini kepada anak cucu ibu. Sekarang pikirkan kehidupan ibu sendiri, karena kita hidup tidak lama lagi, ya. Saya ngomong begitu kepada beliau. Dan hari-hari ini kemarin diperiksa stabil, ya. Tekanannya oke, gula darahnya bagus, normal. Sampai dokter bilang, "Bu, tumben hari ini luar biasa ibu punya." Kalau kita membangun dalam keluarga, kita memberikan manfaat, nasihat bagi orang tua kita, maka sesuatu yang luar biasa terjadi dalam keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi hal yang kedua yang harus kita perhatikan untuk mengalahkan pikiran, berdoalah, ya. Berdoa selain kita bersuka cita dengan kehidupan kita yang enjoy dari hari ke hari. Yang kedua adalah berdoa. Kita nggak bisa hilangkan pikiran itu, karena sudah tertanam bertahun-tahun.
Bertahun-tahun kita tertanam dengan statement, dengan hal-hal yang kadang-kala kita pikirkan sedemikian rupa. Kadang-kala kita cemburu, kita iri hati gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa ngomong, tapi perilaku kita menunjukkan demikian kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita tahu hal ini, maka kita akan tahu bagaimana kita harus melangkah sebagai anak Tuhan yang sering dengar firman Tuhan ya. Menyatakanlah segala sesuatunya kepada Allah. Apa yang kau alami? Masalah apa yang menindihmu? Mungkin kita nggak bisa ngomong dengan suami atau istri Anda, atau papa mama, atau kakak adik gitu ya. Apalagi kalau hamba Tuhan, susah ngomong gitu. Kita mau ngomong siapa? Kamu hamba Tuhan, tahu firman kok ngomong gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Kita mau mengeluh, kita mau bershare untuk kehidupan, enggak bisa. Tapi hanya doa kepada Tuhan. Hanya kita berseru kepada Allah. Hasil yang didapatkan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi hal yang kedua adalah apa? Berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita berdoa, kita perlu membangun kedalaman rohani kita dengan cara apa? Pikirkan perkara yang di atas. Coba kita buka dalam, saya diingatkan ini, Kolose pasal 3, pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu, maksud ayat ini memang kita masih ada di bumi. Tapi Tuhan mengajar kita untuk memikirkan, untuk meraih keadaan di sorga turun ke bumi untuk melingkupi kita. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin kalau kita tahu rahasia ini. Rahasia ini Tuhan ajarkan bagi kita semua. Karena kita kan telah menerima Yesus, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Manusia rohani kita dipulihkan. Kita menjadi apa? Kehidupan yang baru, manusia yang baru. Kita diberi anugerah kuasa dan otoritas di dalam Allah. Akhirnya apa? Kita mendapat kuasa yang luar biasa, yang kita tidak pernah pikirkan. Kita tumpang tangan orang sembuh, kita nasihati orang dipulihkan. Ya, ini yang Allah mau. Supaya kondisi ini loh menjadi bagian kita. Sesuatu kehidupan kita yang baik gitu, yang benar mencerminkan warga kerajaan Allah. Nah kalau kita warga kerajaan Allah, kita nggak taat, kita nggak tekun, nggak tunduk dalam firman Allah, kita nggak layak jadi warga kerajaan Allah. Kita bergaul, dengan siapa kita bergaul? Kalau kita tidak menjaga sikap dan kelakuan kita akan sulit bertumbuh dan berkembang. Begitu ya. Dan yang terakhir ya, nggak lama Bapak Ibu, ini pagi gitu, masih ada sempat gitu. Ya, yang ketiga, coba perhatikan ayat 8 dari Filipi 4 ayat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Rasul Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Hal yang ketiga, berhenti memikirkan sesuatu yang gak patut dipikirkan. Ya, Tuhan mau kita memikirkan hal yang enak-enak saudara, bukan makanan. Hal yang laman, yang suci, yang disebut kebajikan, itu yang Allah mau dari ayat 8. Kemudian kita disuruh belajar dari kehidupan Rasul Paulus.
Kita tidak hanya perlu bersukacita dan berdoa. Jika ada pikiran negatif, tapi juga kemudianlah beralih mengganti dengan memikirkan apa yang positif dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kita akan dirawat oleh Tuhan kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ayat ini menyebutkan bahwa kita harus pikirkan semua yang berkenan di hadapan Allah. Apa yang berkenan, pikirkan baik-baik. Apa yang gak berkenan, lepaskan dan cabut semua dari kehidupan saudara. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara untuk mengalahkan pikiran yang negatif, pertama bersukacita, kedua berdoa, dan ketiga berpikir hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Kalau hal ini kita lakukan, saya percaya proses pemulihan dari pikiran negatif kepada pikiran yang benar dalam kehidupan kita, maka itu menjadi sebagai long life, kehidupan kita, mindset kita dipulihkan, segala sesuatu yang dalam kita menjadi orang-orang yang sungguh berbuah dan menyenangkan hati. Kalau ini terjadi, maka saya percaya tidak ada perkara yang mustahil dalam kehidupan kita semua. Kita akan berjiwa besar dalam banyak hal. Kita berlapang dada dengan proses. Ketika orang bilang apa saja, dalam nama Yesus aku tengking gitu ya. Bapak Ibu, ada keberanian, ada otoritas dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ora bataka syakarala bayasande. Inna makataku asikarala bayashe. Uri pataka shiki pakaya sandarala. Engkau tahu keberadaan kami, Tuhan. Kami penuh kelemahan. Kadang-kala kami dicemooh karena kehidupan kami yang tidak layak. Mungkin karena kami tidak mampu untuk menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini Engkau menegur kami semua, Tuhan, untuk kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, supaya kehidupan kami berbuah dan buah itu menyenangkan hati-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami dengan kasih setia-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami, Tuhan, supaya kami mampu menghalau setiap pikiran-pikiran yang tidak datangnya daripada Allah. Kami mampu mencabut setiap pikiran-pikiran negatif karena pertolongan dari Roh Kudus, karena firman Allah yang menguatkan kami, supaya kami menjaga hati kami, karena dari situlah terpancar kehidupan kami. Hati adalah cermin manusia itu. Kalau cermin itu buram, tidak akan mencerminkan sesuatu yang benar dari kehidupan kami. Mampukan kami semua, Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Apapun yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mulai berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus akan memimpin kami, mengurapi kami, dan memberikan kami pengertian yang jauh lebih baik dari apa yang hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.